Selamat malam, perkenalkan nama saya Adi Septian Putra. Sekarang hendak presentasi mata kuliah Bisnis Intelijen untuk ujian tengah semester genap. Jadi ini presentasi dari tugas yang kemarin habis dikerjakan. Ini PTT-nya ya, sekalian video presentasinya gitu. Ya. Ini kami mahasiswa disuruh kasih tugas untuk merangkum selama ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dosen, dan ini juga ada linknya, link dari kompas.co.id ini, di mana tentang data penjualan ya, FMCG yang mencapai sekian triliun sepanjang 2000. Dan ini memang artikelnya memang data ya, data valid yang rilis juga dari Kompas. Kompas yang C ya, Kompas ya ini. Di sini juga ada autornya, Iren Yustika Lintin. Terus ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi jelaskan dalam form jawaban di forum Anda masing-masing sebagai berikut. Ini apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report in business intelijen? Jelaskan. Dan B, apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Ya, nanti dijelaskan. Terus berikutnya, menurut Anda, apakah kelemahan sales dan venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut? Sudah ada. Apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan? Nah, ya. Ini untuk yang pertama ya. Yang A tadi, apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report dalam bisnis intelijen atau report in bisnis intelijen? Jelaskan ya. Tentu saja ya. Laporan tersebut sudah memenuhi sebagian besar persyaratan sebagai report dalam bisnis intelijen. Laporan ini ya menyajikan data yang aktual, terstruktur sepanjang periode dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Fokus pada kategori produk strategis seperti perawatan kecantikan, makanan, dan minuman, kesehatan, serta ibu dan bayi. Insight strateginya untuk pelaku usaha, seperti perubahan tren konsumen, pertumbuhan penjualan, serta preferensi produk. Terus analisis mendalam pada subkategori top, misalnya perawatan wajah dengan market share 39,4%. Namun demikian, laporan masih bersifat statis dan naratif. Untuk benar-benar memenuhi kriteria BI modern, laporan sebaiknya disajikan dalam bentuk dashboard interaktif, memiliki drill down pada data serta mendukung visualisasi yang real time atau near real time. Itu yang berikutnya yang B ya. Apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Jelaskan. Ya, laporan ini memenuhi kriteria pengolahan big data dan menghasilkan informasi bernilai untuk pengguna. Hal ini dibuktikan oleh volume besar, menganalisis 10,7 juta listing produk.
38.185 brand dan 270 subkategori. Untuk variety-nya sendiri, data berasal dari berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan mencakup berbagai jenis toko, official ataupun non-official. Velocity-nya, data diambil secara kontinu selama setahun. Untuk value-nya, insight yang dihasilkan sangat relevan untuk pelaku industri, termasuk strategi harga, promosi, dan logistiknya. Jadi value-nya itu sangat relevan ya untuk pelaku industri. Meski nggak dijelaskan ya detail teknologi pengolahannya seperti Adobe, Spark, atau NoSQL-nya, tapi proses scrolling skala besar datanya itu dan hasil insight-nya sendiri menunjukkan bahwa metode pengolahan big data telah diimplementasikan. Untuk yang C menurut Anda apakah kelemahan report sales dan venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut? Di sini dijelaskan juga ya, kelemahan utama terletak itu minimnya visualisasi data yang interaktif dan komprehensif. Jadi yang visual yang ditampilkan itu masih berupa teks deskriptif, grafik statis, bukan dashboard yang interaktif ya. Tidak seperti grafik tren penjualan per bulan atau perbandingan antar kategori secara. Jadi kalau ada grafik trennya sama perbandingan gitu kan kita bisa balik lagi ya, lebih interaktif gitu ya. Terus tidak ada filter untuk eksplorasi data berdasarkan platformnya, brand atau subkategori itu mungkin ini semua ya big data ya. Jadi tidak menampilkan filter-filternya. Nanti jadi apa, agak susah ya. Tidak ditampilkan time series. Jadi cuma sepanjang tahun. Jadi bukan sepanjang tahun. Ini kan cuma selama 1 tahun ya. Tadi kan sudah dijelaskan cuma 1 tahun. Dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023 ya. Jadi time series untuk mengfluktuasi pasar sepanjang tahun, visualisasi yang lebih dinamis dan eksploratif akan sangat membantu pengguna untuk memahami data secara lebih mendalam dan tepat. Visualisasinya ya, jadi lebih ke visualisasi. Berikutnya, apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut sudah dipahami dan gain knowledge? Untuk gain knowledge pribadi mungkin masing-masing, tapi ini untuk tugas ya. Jadi balik lagi tadi kelemahannya juga ada. Analisis yang disampaikan cukup mudah dipahami dan memberi pengetahuan. Memang, tetapi masih terbatas. Ya, memang terbatas. Artikel menyajikan insight yang jelas dalam bentuk narasi, sehingga bisa dimengerti oleh pembaca umum maupun profesional bisnis. Penjelasan mengenai subkategori terlaris, peningkatan transaksi, dan nilai pasar cukup informatif. Namun, minimnya grafik visual ya, atau infografik interaktif membuat pembaca sulit untuk mengeksplorasi data lebih dalam dan memenuhi pola tersebut. Dengan tambahan visualisasi interaktif seperti chart, heat map, atau grafik tren, pengguna bisa lebih memahami dinamika pasar dan menarik kesimpulan strategi. Ini memang penting ya untuk tadi yang interaktif. Jadi ini ya kesimpulannya secara keseluruhan laporan dari kompas.co.id memberikan insight berbasis data yang sangat berguna bagi pelaku industri FMCG
Namun dari sisi visualisasi dan interaktivitas, laporan ini masih bisa ditingkatkan untuk benar-benar maksimal sebagai bagian dari sistem bisnis intelijen modern. Nah, sekian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga UTS-nya lancar ya. Terima kasih Pak atas perhatiannya juga. Selamat malam.